Hari ini kita akan buat farm kaktus yang bisa kamu buat bahkan di Minecraft Vanilla. Hey guys, nama gue Yongato dan hari ini kita main Feed the Beast Monster. Mungkin kalian bertanya-tanya apa ini di belakang saya? Apa ini? Oke, ini adalah XP Juice. Ini ada sekumpulan XP ku yang dimasukkan ke dalam satu tangki. Jadi untuk membuat tangkinya sangat gampang sekali. Bentar. Ya, aku punya banyak kaca. Jadi untuk membuat tangkinya itu kita cukup gunakan kaca. Lalu kita buat seperti ini. Jadi deh. Nah, di sini kita bisa mengisi banyak cairan apa aja ke dalam sini. Kita bisa isi air, kita bisa isi lava, kita bisa isi segala macam cairan. Jadi yang aku lakukan adalah aku buat ini XP Drain. XP Drain kalau kalian mau lihat resepnya, karena aku nggak butuh lebih dari satu barang itu. Oke, XP Drain resepnya adalah iron bar disusun seperti tadi. Iron bar cara membuatnya adalah iron ingot. Ini ada barang Minecraft biasa, Minecraft Vanilla. Sorry. Oke, jadi cara kerjanya adalah aku pasang fluidak dari pipa ini mengarah ke sini, terus aku hidupkan dan aku tinggal naik ke atasnya, ke atas XP Drain ini. Maka XP Drain ini akan memasukkan XP aku ke dalam sini, ke dalam tangki ini, lalu tangki ini akan mengirimkan XP-nya ke tangki ini. Nah, kenapa aku masukkan ke dalam sini? Well, habis mining berapa lama XP kita akan jadi sangat banyak. Tapi aku sering sekali mati dalam permainan ini, jadi aku sering kehabisan XP aku. Padahal kalau dikumpul-kumpul dari pertama permainan, XP aku sudah banyak sekali sekarang. Jadi aku simpan ke sini aja lebih aman. Terus ini ada salah satu hal yang aku buat lagi. Lihat itu. Nugage. Nugage. Ini adalah sebuah item dari open block. Dan bisa dilihat cara kerjanya seperti ini. Kalau misalnya kita lagi mining, terus habis kita mining kita pukul bloknya, terus bloknya jatuh, tuh dia akan ambil. Jadi ini seperti peliharaan bagi aku. Dan aku pengen sekali punya peliharaan dari dulu yang bisa makan semua barang aku. Sip. Oke. Terus, oh ya, hari ini kita akan membuat. Oke, sebelum kita mulai ke topik hari ini, aku mau kasih lihat sesuatu dulu. Oke, jadi di sini setelah dipikir-pikir aku sangat gak suka dengan penampilan airnya terbuka. Aku gak suka penampilan airnya seperti ini. Jadi kita bisa menutup ini, tapi kalau kita tutup dengan blok biasa, maka blok air ini akan hilang. Cuman ada solusinya. Kita buat satu blok. Kita buat satu blok yang bisa nutup bagian atasnya aja. Nah, untuk membuat blok itu, ayo lu, nggak bisa masuk kan? Gila. Oke. Kita butuh stick dan kita butuh kopi aku ada di sini. Terus kita butuh besi. 2 kayaknya. Dan kita akan buat gergaji. Guna gergaji adalah kita bisa motong blok kita jadi setengah blok atau seperempat blok atau malah lebih tipis lagi. Jadi dia cuma bagian atasnya aja. Oke, sebentar aku cari dulu rasanya. Ya. Kita akan buat yang iron saw. Iron saw. Oke, untuk buat ini stick dari batu ini, kita cukup taruh cobblestone seperti kita buat stick biasa. Ya, kita dapat sticknya. Oke, iron saw. Nah, jadi cara menggunakannya adalah seperti ini. Kita bukan pergi ke blok terus kita klik kiri. Dia tidak akan bekerja seperti itu. Tapi kita buka crafting table, terus kita buka. Sebentar aku mau potong bukan ini. Aku mau potong ini sakura plank. Punya banyak sekali di sini. Oke, cara pakainya adalah kita taruh jadi tempat crafting di kotak crafting, lalu kita taruh bloknya di sebelah di bagian bawah atas
atau di bagian atas. Jadi nanti dia akan motong bloknya. Motong bloknya. Tapi biasanya harusnya bisa taruh di samping ini, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, nggak masalah. Kita pertama kita dapat slab dulu. Terus slab ini bisa kita potong lagi jadi panel. Nah, panel ini kita bisa potong lagi jadi bagian lebih kecil, yaitu cover. Nah, cover ini jadi cover ini bisa untuk kita nutup atasnya aja. Tuh, airnya nggak hilang kalau ini pecahin. Oh, airnya rupanya hilang. Oke, kita bisa taruh di atasnya aja. Ya tampak seperti itu, tapi aku nggak gitu suka dengan penampilannya. Oke guys, rupanya terjadi kesalahan. Aku salah menangkap mod ini. Rupanya dia tetap makan satu blok juga. Aku kira dia nggak makan satu blok. Ya, kecewa deh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita belajar sesuatu hari ini. Anyways, hari ini yang ingin aku buat adalah ini kaktus. Aku udah pergi ke tempat nan jauh dan ini makan ini kaktus. Gak sakit apa makan kaktus. Oke, aku udah berpetualang ke tempat yang jauh. Di ujung sana ada desert sekitar 500 meter dari sini, dan aku dapat kaktus. Kita akan farming kaktus karena untuk proyek selanjutnya kita akan membutuhkan kaktus. Dan hari ini aku akan nunjukin cara kalian bisa buat ini, buat kaktus farm yang otomatis, dan bisa kalian buat di ini, bisa kalian buat di Minecraft Vanilla juga. Oke, kita ambil plank dulu, terus kita butuh banyak pasir, terus mungkin kita ambil wood di sini, dan sepertinya aku harus ini. Kebetulan lagi aku harus buat shears dulu, dan aku bakal ngambilin fine. Aku bakal ngambil fine dulu. Fine fine apa sih namanya ini bahasa Indonesia apa? Akar jalar. Ya, sepertinya akar jalar. Dan aku bakal dasar. Nah, dia makan semua. Oke, aku bakal ngambil akar jalar dulu, dan aku akan kembali setelah aku sudah punya cukup akar jalar. Oke guys, I'm back. Aku sudah mengumpulkan beberapa vine akar jalar, dan aku akan ngejelasin ide dasar dari farm kaktus ini. Jadi kaktus adalah salah satu tumbuhan yang paling gampang di farm, karena dia punya sifat dia cukup ditanam di pasir, dan dia akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti ini, dia tidak butuh air di sampingnya, dia akan tumbuh sendiri, dan dia punya sifat kalau dia akan tetap tumbuh ketika ada blok di atasnya. Nah itu lihat, kalau misalnya ada blok di atasnya, ada blok di sampingnya, dia akan langsung pecah. Tuh, seperti itu. Nah, nanti kalau ditanam seperti ini, dia tetap akan tumbuh ke atas. Karena saat dia tumbuh ke atas, dia ngedetek atasnya ada blok atau enggak. Kalau seperti ini dia nggak akan tumbuh. Tapi kalau misalnya di atasnya nggak ada blok, dia akan tetap tumbuh. Lalu blok ini akan memecahkan kaktus ini. Jadi idenya seperti itu. Oke, aku sudah menyiapkan satu tempat di sini. Aku tahu kalian berpikir apa? Oh, sihir apa yang dia pakai sampai pasir itu bisa terbang kayak gitu? Well guys, ini bukan sihir, ini bukan mod, bahkan bukan mod ya, kalau kalian bisa percaya. Ini cara membuat dia melayang seperti itu. Idenya adalah kita buat mereka melayang seperti ini, pasir ini melayang seperti ini. Nanti kita taruh kaktus di atasnya. Ketika kaktus itu tumbuh, dia akan jatuh ke bawah sini. Lalu di sini akan diisi air, dan air itu akan mengalir ke bawah, membawa kaktus itu. Dan di mana di sini akan mendorongnya. Aku akan pakai conveyor blade, sabuk berjalan untuk memasukkannya ke hopper yang ada di sini, dan hopper ini akan mengirimkan ke kalau di Vanilla Minecraft kalian bisa pakai chest, tapi ini Feed the Beast aku akan pakai barrel. Jadi cara membuat pasir ini melayang seperti ini sangat gampang sebenarnya. Kita cukup butuh vine, kalian bisa lihat di bawahnya ada vine. Tapi gimana kita bisa taruh di atasnya kalau dia aja nggak mau melayang? Caranya seperti ini.
kita taruh di sini. Terus kita taruh pie-nya di sini. Ambil pasir. Ketika kita taruh seperti ini, dia akan menjalar ke atas. Dan kalau misalnya kita pecahkan blok ini sekarang, dia akan tetap stay di sana, membuat pasir ini melayang. Jadi idenya adalah aku akan memenuhi semua space ini dengan pasir seperti ini, dan aku akan mengisi air. Terus aku akan menanam kaktus di atasnya. Aku akan progress report. Setelah aku akan memenuhi pasir ini dulu, lalu aku akan progress report. Tapi sebelumnya aku mau tidur dulu. Oke guys, aku sudah selesai taruh semua pasirnya. Aku bahkan sudah taruh 2 kaktus yang aku punya di sana, menunggu dia jatuhkan kaktus. Tapi sekarang kita akan buat aluran airnya. Jadi inilah yang akan mengantarkan kaktus yang jatuh ke depan supaya dia bisa masuk ke hopper lalu masuk ke barel. Oh, aku ketinggalan kapak di rumah. Bentar. Oke, aku akan ambil ini. Oke, aku cuma butuh 2 bucket. Oke, ini satu trik untuk kalian. Kalau kalian mau bikin infinity water source, sumber air tak terbatas, kalian cukup taruh seperti ini, 3 blok cukup, dan kalian taruh satu di sana, satu di sini. Nah, maka air di tengah itu bisa diambil dan dia akan memperbarui lagi. So sekarang kita yang ingin kita buat adalah kita ingin menuin satu barisan ini dengan air. Oke, sudah selesai. Nah, hujan. Aku akan tunggu dulu setelah hujan baru aku rekam lagi. Karena hujan, aku bakal tunggu setelah hujan baru ngerekam lagi. Oke guys, hujan udah selesai. Saatnya kita melanjutkan project kita. Oh, ada skeleton di sini. Oh, tahu anak-anak. Oke, itu sudah dibereskan. Nah, sekarang Minecraft logic di logikanya Minecraft adalah air akan satu sumber air, satu kotak ini berarti satu sumber air akan berjalan sebanyak 7 kotak sampai ia berhenti. Itu berarti ini sumber airnya, lalu dia akan berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia akan berhenti di sini. Dan semua barang yang ada di sana, dia akan berjalan ke depan, lalu berhenti di kotak ini. Karena dia akan dikeluarkan ke depan. Nah, nanti kita akan taruh conveyor belt di sini, taruh sabuk yang berjalan ke sini, lalu kita taruh hopper di tengah. Jadi sekarang aku akan melepas bariernya dulu. Bisa kalian lihat, kalau lihat sendiri, lihat kayu-kayu itu bagaimana kayu itu berjalan keluar. Nah, dia akan berhenti di sana. Lalu di sini kita akan taruh hopper dan bawahnya adalah chest kalau kalian mau Minecraft, atau kalau di sini aku akan pakai barrel. Anyways, aku kok lupa aku mau ngomong apa ya. Oh ya, aku mau kasih tahu dulu ini soal ini. Jadi tadi aku bilang kalian harus taruh 2 blok di atas kan. Itu karena Vine itu makan 1 blok. Jadi dia akan menganggap 1 blok, dan dia tidak menerima kalau ada air di bawahnya lewat. Jadi air ini juga makan 1 blok. Jadi kalau misalnya kita taruh cuma 1 blok di atas lalu Vine di bawahnya, ketika air ini lewat, dia akan memecahkan Vine ini lalu membuat pasir itu jatuh. Dan kita semua nggak mau itu. Oke, aku selalu terkenal seperti ini. Aku masih belum ketemu solusinya, tapi ini masih bisa dilihat kan. Oh, ini nilainya lumayan ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, yang akan aku buat sekarang adalah kita butuh hopper dan kita butuh barrel. Sebentar, aku sudah punya barrel sih, tapi aku lupa bawa hopper. Terus kita akan membuat conveyor belt. Jadi conveyor belt ada sabuk berjalan yang seperti yang di pabrik itu, ada sabuk berjalan yang akan membawa semua kita ke hopper,
ke dalam hopper, lalu hopper akan mengantarkannya ke output barrel ini. Untuk membuat conveyor belt kita butuh raw rubber. Raw rubber didapatkan dari ketika kita mematahkan pohon karet yang di depan itu. Makanya aku bilang kita akan membutuhkan banyak pohon karet. Itu karena kita membutuhkan karetnya nanti, raw rubbernya. Oke, sekarang kita akan buat conveyor belt dulu. Conveyor belt. Nah, kita akan membuat conveyor belt yang biasa dulu. Ini conveyor belt yang biasa, yang tidak ada warna. Kalau ada warna, kalau memang kita mau warnain, kita bisa warnain pakai dye nanti. Cara membuatnya adalah kita harus membuat raw rubber bar, dan raw rubber bar didapat dari raw rubber bar didapat dari smelting raw rubber. Sebentar, aku cari yang ada ini. Oke, jadi kita akan mendapat raw rubber bar dari smelting rubber. Terus kita butuh iron dengan redstone. Aku belum ambil iron dan redstone. Nah, itu kita dapat rubber bar. Jadi sekarang aku akan ambil iron dan redstone, lalu kita akan membuat kalau tidak salah satu kali buat seperti itu, satu resep itu hasilnya menghasilkan 16 conveyor belt. Jadi kita cuma cukup buat sekali. Aku punya banyak redstone block di sini. Ya, aku sengaja menjadikan redstone block supaya aku menghemat space inventory aku. Dan kalian harus seperti itu juga, karena aku yakin kalian banyak sekali redstone. Kalau kalian mining segila aku ya, kalian akan banyak sekali redstone dust. Ya, resepnya seperti ini. Ini di sini, dan ini di sini. Oke, jadi conveyor belt. Oke, conveyor belt ini kalau kalian lihat, dia akan berjalan seperti itu. Tuh, kita bahkan bisa naik ke atasnya dan berjalan. Sebentar, mungkin aku lebih baik restart ini dulu, karena biasanya lag-nya akan hilang dalam waktu sebentar, tapi ternyata tidak hilang juga. Be right back. Oke, I'm back. Better kan sekarang? Oke, sekarang kita akan pasang conveyor belt ini. Ambil dulu sakuranya. Lebih baik kita lepas dulu ini. Lalu kita ganti dengan ini output barrel. Lalu kita taruh di atasnya hopper. Nah, hopper tidak akan langsung mengarah ke sana. Ini juga terjadi kepada mesin-mesin kemarin di episode 3 kalau tidak salah. Aku taruh hopper ini dan dia nggak mau connect ke mesinnya. Rupanya kita cuma harus aku ketinggalan omnirange aku selalu nggak lengkap ya kalau bawa barangnya. Kebiasaan sih. Oke, ini dia crescent hammer aku. Aku nyebut ini omnirange, tapi memang ini lebih mirip omnirange sih. Soalnya orange itu kan kunci Inggris. Kalau misalnya ini crescent hammer, aku selalu kira ini kunci Inggris, makanya aku sebutnya omnirange, karena aku taunya satu-satunya barang yang namanya orange di sini ada omnirange. Anyways, kita cukup klik kanan dengan ini. Klik kanan ke hoppernya, kita bisa mengubah arah hoppernya. Ternyata omnirange ini lebih banyak gunanya dari yang aku kira. Aku kira dia cuma berinteraksi dengan mesin, ternyata tidak. Kita bahkan bisa mengubah arah pohon, dan aku rasa kita bisa mengubah arah tangga ini juga. Tuh kan bisa. Oke, balikin dulu. Loh, tadi udah balik. Oke, dan aku nggak mau ganggu itu lagi. Oke, sekarang kalau sudah begini, nanti kaktusnya jatuh, dia akan diantar ke sini. Lalu kita cukup taruh conveyor belt di sampingnya. Ini jangan khawatir soal arahnya, kita bisa ubah nanti dengan crescent hammer. Nah, jadi semua barang yang taruh di sini dia akan berjalan ke sini, lalu disedot dengan hopper dan akan masuk ke barrel. Aku akan lakukan di semua juga. Oh, aku salah arah, tidak, aku nyangkut. No. Pecah aja. Oke, aku benar-benar nggak boleh naik lagi. Sekarang ke kanan di sini, Oke, dengan kita akan tukar arahnya dengan crescent hammer, omnirange.
Aku sorry ini Om Lirex. Oke. Sudah selesai. Jadi ini kaktus itu akan jatuh. Nanti saat dia tumbuh dia akan langsung jatuh. Dan air ini akan mengantarkan dia ke conveyor belt ini, lalu masuk ke hopper dan masuk ke barrel. Dengan dua kaktus seperti itu, progresnya akan sedikit lambat. Tapi kalau misalnya semua sudah terisi, ya dalam 1 jam adalah 10 kaktus, tapi kita nggak butuh begitu banyak kaktus. Dan kita bisa ninggalin ini sementara kita pergi mining, dia bakal tetap otomatis jalan. Kamu bisa buat ini di Minecraft Vanilla juga, tapi mungkin tidak pakai conveyor belt, cuman di kreatif pakai aja air, kita patahkan ini ke bawah, terus kita pakai air lagi untuk salurin ke hopper. Aku pernah buat seperti ini kok di Minecraft biasa. Udah, intinya itu aja untuk episode ini. Tapi sebelum aku ngasihin episode ini, aku mau kasih tahu beberapa hal dulu. Oke, nggak beberapa hal sih, cuma satu sih. Kalian sebaiknya kalau kalian ngikutin series ini, kalian sebaiknya ikut aku farming pohon berwarna ini. Jadi aku sudah farming pohon berwarna ini. Aku farming yang khususnya warna ini, orange, cyan, dan magenta. Karena kita butuh 3 warna ini untuk membuat chip nanti saat kita masuk ke episode yang untuk organisir storage kita. Dan kalau misalnya kalian farming ini orange, magenta, dan cyan, sebenarnya semua warna juga sama aja sih. Kalian ada kemungkinan kecil akan dapat ini rainbow sapling, dan rainbow sapling ini benar-benar luar biasa karena kalian cukup tanam satu dan kalian bisa dapat ini semua. Ini lihat, aku dapat sebanyak ini karena kita tidak butuh sapling saja. Yang kita butuhkan dari pohon tadi yang aku bilang adalah dye-nya. Kita butuh magenta dye, orange dye, cyan dye. Dan cukup tanam satu pohon aja aku rasa aku sudah kelebihan barang ini. Bahkan aku butuh 2 kotak untuk taruh semuanya. Tapi pohon itu bukan cuma jatuhin dye tadi, dia juga jatuhin ini apel dalam jumlah yang sangat banyak, dan bahkan dia jatuhkan golden apple. Aku nggak bakal ngabisin golden aku untuk bikin golden apple. Ini adalah barang yang paling gak berguna bagi aku, karena sebenarnya kita bisa regen. Sorry interupsinya tadi aku ngomong apa? Oh ya, menurut aku ini golden apple adalah hal paling gak guna, karena aku nggak bakal habisin gold ingot aku buat bikin golden apple. Secara kalau kita nggak main hardcore ya, cukup dengan makan dan health bar kita penuh aja, kita udah bisa regen darah kita. Tapi mungkin kalau misalnya aku kelebihan gold, apalagi di vanilla Minecraft, aku nggak tahu gold itu gunanya buat apa. Kalau di vanilla Minecraft, aku mungkin akan pakai. Jadi itu aja buat hari ini. Karena aku akan store XP dulu. Bisa dilihat itu XP aku sudah ada di bawah. Oke, aku akan ngirimin ke tangki ini dulu karena tangki ini terlalu kecil. Oke, jadi ingat pesan aku, kalau memang kalian ikut main bareng dalam series ini, kalian farm kaktus, terus kalian farm pohon yang berwarna itu anak kemana sih? Kerucuk, tapi nggak sampai sini. Loh, kok bisa sampai luar sih, bego banget. Nah, udah biarin aja. Oke, jadi ingat tadi pesan aku, farm kaktus, farm pohon berwarna itu. Ingat 3 warna itu, orange, cyan, dengan magenta, karena kita akan butuh itu paling banyak. Dan di episode selanjutnya kita akan mulai buat sesuatu yang lebih menarik lagi. Nama saya Yongnato. Sampai jumpa di episode berikutnya.